Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Oke teman-teman, hari ini hari Selasa tanggal 3 Desember 2024. Saya kembali motoran melakukan perjalanan sendiri menuju ke lokasi kerja teman-teman di Musirawas ya. Jadi seperti biasa kita akan melintasi jalur Pralimura, Prabu Mulih, Pali, Musirawas teman-teman. Kita memulai perjalanan dari kawasan Prabu Mulih Timur teman-teman ke Kelurahan Muara II ya. Ini tadi jam 5 lebih 35 menit teman-teman pagi hari. Jadi setelah sholat subuh ini saya langsung berangkat ya menuju ke lokasi kerja. Karena hari ini masuk shift pagi teman-teman seperti biasa. Kalau biasanya berangkat sore ya, kali ini berangkat pagi-pagi karena perjalanan kurang lebih 3 sampai 3 jam setengah teman-teman. Jadi target sekitaran jam 9-an itu udah harus sampai tempat kerja ya. Karena kalau untuk jadwal aslinya sih jam 8 itu udah harus ada di lokasi ya teman-teman. Tapi saya udah izin pamit sama temen satu shift. Kemungkinan saya akan telat karena memang saya melakukan perjalanannya ya di pagi hari ini teman-teman. Buat yang baru menemukan video atau channel ini teman-teman, perjalanan seperti ini rutin saya upload dan saya lakukan ya pulang pergi teman-teman, dari Prabu Mulih ke Musirawas, tepatnya di Kecamatan Sukakarya. Pulang pergi ya, nanti pulangnya setelah libur dari kerja, nanti juga biasanya saya upload juga untuk videonya, asalkan nggak ada kendala ya teman-teman. Dan kendaraan yang saya gunakan ini adalah Jialing JH125 Classic Trail ya teman-teman, yang biasa saya sebut kalau di channel ini sebagai belalang tempur. Nah ini kita sampai di perlintasan kereta api di tengah kota teman-teman, atau perlintasan pasar ya. Jalur kereta yang melintas di sini itu kalau dari Palembang tujuan ke Lubuk Linggau dan ke Lampung teman-teman. Jadi bercabangnya jalur menuju, ada 2 jalur yang menuju Lubuk Linggau dan Lampung. Itu perpecahannya itu ada di kota Prabu Mulih teman-teman, percabangannya ya. Dan kereta api yang sedang melintas saat ini adalah kereta api Baberanjang atau Batubara rangkaian panjang jurusan ke Palembang ya teman-teman. Tapi nggak tahu ini sampai ke Palembang atau enggak, karena di kawasan Payakabung itu ada semacam shelter untuk memindahkan batubara yang dari gerbong-gerbong kereta ini menuju ke pelabuhan ya teman-teman. Pelabuhan Tongkang itu dengan menggunakan tronton atau trailer. Tapi ini nggak tahu ini sampai ke Palembang atau enggak, karena banyak shelter yang digunakan untuk memindahkan batubara ini ya, selain menggunakan kereta ini, karena akan dilanjutkan dengan menggunakan tongkang itu melalui jalur sungai teman-teman. Karena untuk di Sumatera Selatan dan Lampung ini angkutan keretanya didominasi oleh angkutan batubara ya teman-teman. Untuk angkutan penumpang sendiri, kalau yang jurusan Palembang Lubuk Linggau itu cuman ada 2 kereta ya teman-teman. Kereta api Bukit Serelo sama kereta api Sindang Marga. Itu kalau Sindang Marga malam hari, sedangkan Bukit Serelonya itu siang hari.
Dan yang siang hari itu untuk kereta api ekonomi, yang malam hari untuk bisnis dan eksekutif. Sedangkan untuk ke Lampung itu ada kereta KA Rajabasa ya teman-teman. Selebihnya digunakan untuk angkutan batu bara. Nah, ini kita sampai di pasar teman-teman. Nah, seperti ini kondisi pasar Prabu Muli kalau mulai dari jam 2 pagi teman-teman sampai pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 8 ini ya. Akan rame tumpah ruah di jalan seperti ini teman-teman. Kalau dulu ingat waktu zaman-zaman melewati jalur Pantura ya, ada pasar tumpah seperti ini yang selalu menimbulkan kemacetan. Nah ya ini posisinya hampir sama ya teman-teman, karena pedagang memilih berdagang di sepanjang pinggir jalan kota ini teman-teman, dan nanti akan bubar setelah ada Pol PP yang menertibkan gitu teman-teman. Dan sebenarnya sudah ada itu ya, pasar tradisional modern sudah dibangun PTM 1 dan 2, tapi sepertinya tidak berhasil untuk membawa penjual atau pedagang dan pembeli itu nyaman di pasar tersebut ya teman-teman. Buktinya mereka masih memilih berjualan di pinggir jalan seperti itu. Dan nanti di siang hari mereka pindah ke pasar belakang teman-teman. Jadi PTM 1 yang bekas terminal itu kalau siang hari itu ya kosong teman-teman. Di lantai bawahnya itu apa ya, cuman kayak untuk parkiran aja, parkiran motor gitu, dan kondisinya kumuh terus bau pesing gitu teman-teman. Jadi nggak efektif sama sekali. Entah gimana caranya untuk pemerintah kota biar efektif. Jadi pembangunan gedung pasar itu nggak sia-sia gitu ya, untuk kenyamanan pedagang dan pembeli gitu. Nah, ini kita sampai di tikungan padi teman-teman, masih di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Prabu Muli. Ini udah masuk wilayah Kecamatan Prabu Muli Barat teman-teman. Yang belok ke kiri itu ke arah Jalan Batu Raja, juga menuju ke gerbang tol Prabu Muli Palembang ya teman-teman. Prabu Muli Indralaya Palembang. Sementara untuk arah ke Muara Enim jalan tolnya belum jadi, masih dalam proses pembangunan, bahkan mungkin baru proses pembebasan lahan ya untuk ke arah Muara Enimnya gitu. Entah akan selesai kapan itu yang arah Muara Enim. Nah, ini juga persimpangan. Di sini biasanya lampu merah tapi belum difungsikan ya. Kalau pagi hari seperti ini, malam sampai pagi ini belum difungsikan. Nanti sekitar jam tujuan itu baru mulai dihidupkan gitu. Tadi perempatan Bawah Kemang ya, ke kiri tadi sama seperti tadi, itu menuju ke Batu Raja dan gerbang tol ya teman-teman. Ini ke arah Muara Enim kita ini teman-teman. Di sini masih ada polisi lalu lintas yang patroli, karena biasanya di jalan-jalan sepi, jalan-jalan seperti ini pagi hari itu, pagi dan malam hari ya teman. Biasa anak-anak muda itu dipakai buat kebut-kebutan atau balap-balapan gitu teman-teman. Beberapa kali pagi seperti ini saya lewat, memang tidak terlihat ya adanya balap liar teman-teman, tapi biasanya itu di hari-hari libur teman-teman. Anak-anak itu kalau hari kayak gini kan, hari biasa kayak gini mereka pada sekolah ya, dan itu sangat mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna lain yang melintas di jalur ini gitu. Nah, ini sekarang kita melintasi flyover Pati Galung teman-teman. Di bawah sana adalah rel kereta api ya.
rel kereta api double track, dan juga ada sebuah sungai kecil gitu teman-teman, yang dulunya sebelum dibangun jembatan ini menjadi salah satu titik kepadatan atau kemacetan ya teman-teman, karena posisi jembatan yang menyeberangi kali itu agak sempit gitu teman-teman. Nah, yang ini adalah simpang Tugu Nanas, itu yang ke arah kiri sana itu menuju ke Jalan Lingkar teman-teman. Jadi yang kalau dari arah Muara Enim mau ke Palembang via tol itu lewat sana teman-teman, belok kanan tadi ya. Ini ada Alfamart masih tutup juga ini. Sekitar 10-15 menit perjalanan dari pusat kota ini sampai di perbatasan teman-teman. Perbatasan antara kota Prabu Mulih dan Kabupaten Muara Enim. Jam 6:03 di mana matahari sudah menampakkan sinarnya teman-teman. Kita sampai di Simpang Niru atau Desa Tuban Agung yang merupakan ibu kota dari Kecamatan Rambang Niru teman-teman. Pusat keramaiannya barusan kita lewatin tadi ya, Pasar Tuban Agung teman-teman. Dan untuk suasana di jalur lintas Prabu Mulih Muara Enim ini masih tampak lengang di pagi hari ini ya. Nah, di depan itu adalah jembatan air Niru teman-teman. Jadi Niru itu sendiri berasal dari nama sungai yang ada di bawah jembatan ini ya teman-teman. Di sebelah kiri ada sebuah SPBU teman-teman, yang sekarang kita ini sudah sampai di kawasan Simpang Blimbing teman-teman, tempat checkpoint berikutnya ya. Jadi buat teman-teman yang akan melintasi jalur Pralimura ini, atau teman-teman yang akan menuju ke arah Lubuk Linggau lewat jalur Pali Musirawas ini teman-teman, itu memudahkan untuk mengingatnya itu kita bagi menjadi beberapa tempat untuk checkpoint atau tempat-tempat yang akan kita tuju ya. Dari Prabu Mulih teman-teman bisa langsung mengecek untuk arah menuju ke Simpang Blimbing ini teman-teman, karena di sini nanti ada persimpangan ya. Nanti dari Simpang Blimbing tujuan berikutnya adalah Pendopo teman-teman, Simpang 5 Pendopo. Dari Simpang 5 Pendopo teman-teman ambil arah menuju ke Cecar teman-teman. Nah, kalau dari Cecar nanti ke Simpang Semambang. Kalau menuju ke Lubuk Linggau itu dari Simpang Semambang ke Simpang Muara Bliti. Dari Muara Bliti baru ke Lubuk Linggau, seperti itu. Dan ini bisa tertahan karena ada kereta Babaranjang yang melintas double track ini teman-teman, dari arah Lahat atau Tanjung Enim ini yang tadi membawa muatan ya teman-teman. Ini kalau yang dari arah Palembang ini kosongan teman-teman. Jadi kalau sudah lewat satu ya sudah aman, kalau di depannya ini masih ada yang melintas. Tapi kalau baru melintas satu itu harap waspada teman-teman. Bisa jadi karena ada kereta lain yang dari arah berlawanan itu akan melintas gitu, karena ini double track ya. Dan seperti biasa jalur ini sering macet itu ya gara-gara Babaranjang yang intensitas lewatnya itu banyak gitu teman-teman. Nah, ini kita akan berbelok ke arah kanan teman-teman, karena lurus ke depan sana itu arah ke Muara Enim teman-teman. Jadi yang biasanya menuju ke arah Jambi yang melalui Lubuk Linggau itu lewat di jalur tengah ini ya teman-teman, melalui Prabu Mulih, Muara Enim, Lahat, Lubuk Linggau.
yang belum tahu itu bisa lewat di jalur ini teman-teman, karena jalur ini sangat memangkas waktu tempuh. Kalau dari Palembang sampai ke Lubuk Linggau itu via tol Palembang Prabu Muli ya sekitar 5 jaman tembus teman-teman. Kurang lebih sekitar 10 menit dari persimpangan tadi teman-teman, simpang Blimbing ini kita sampai kembali di perbatasan teman-teman. Tapi kali ini perbatasannya antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali. Dan depan ini adalah gerbang Kabupaten Pali teman-teman. Dimana desa yang kita lewati tadi itu adalah desa Teluk Lubuk, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Muara Enim. Dan sekarang kita berada di desa Teluk Lubuk, desa Talanggulang, Kecamatan Talangupi, Kabupaten Musirawas. Nah, yang mau ke Musi Banyuasin belok kanan itu teman-teman menuju ke Sekayu ya, bisa lewat sana. Jalur alternatif antar kabupaten ya. Untuk kondisi jalannya ya hampir sama seperti ini ya. Tapi arah ke Sekayunya saya udah lama nggak lewat sana. Kondisinya seperti apa saya juga kurang tahu sekarang teman-teman. Kalau dulu ya jalan aspal bagus, nggak ada jalan tanahnya ya, cuman kondisi aspalnya rusak atau masih bagus itu saya kurang tahu. Sekarang jam 6.52 teman-teman, dan sekarang kita sampai di kota Pendopo. Jadi untuk perjalanan dari Prabu Muli kota sampai ke Pendopo kota ini sekitar 1 jam 15 menit sampai 1 jam 30 menit ya teman-teman. Untuk perjalanan santai ya. Tapi kalau menurut saya pengalaman naik kendaraan roda 4 maupun naik dengan kendaraan roda 2 seperti ini lebih ini menurut saya teman-teman, berdasarkan pengalaman saya lebih cepat naik motor seperti ini sih. Ya padahal naik motor seperti ini kan motor saya ini termasuk santai, nggak ngebut-ngebut amat gitu si belalang tempur ini, karena juga nggak bisa diajak terlalu ngebut gitu. Karena kalau bawa mobil itu salah satunya biasa terhambat seperti di persimpangan tadi teman-teman, nggak bisa menghindar dari kemacetan ya kalau ada kereta api yang lewat gitu teman-teman. Harus antri gitu. Kalau pakai motor seperti ini kan bisa slip. Cuman nanti kekalahannya itu waktu di jalur jalan cor-coran antara Pali dan antara Pendopo, Pali dan Cecar itu nanti teman-teman kita melewatin kawasan hutan tanaman industri yang dimana jalannya sepi dan jalurnya bagus, udah jalan cor ya teman-teman. Nah itu biasanya kendaraan roda 4 tancap gas di sana. Kalau motor kita ya sudah nggak bisa terlalu kenceng ya teman-teman. Paling di situ bisa ngebutnya gitu teman-teman. Ya tapi dengan begitu tapi harus hati-hati ya teman-teman, karena jalan yang sepi membuat kita justru nggak fokus sama jalan, karena di jalur kawasan hutan tanaman industri itu juga jalurnya banyak tikungannya teman-teman. Nah ini kita sampai di pusat kota teman-teman. Di depan itu adalah Simpang 5. Kalau sekarang ini udah dibangun tugu ya teman-teman. Di tengah-tengahnya ini ada tugu ikan serandang teman-teman. Ini ke kiri ke pasar, ke kiri satunya lagi itu yang akan kita lalui menuju ke Musi Rawas Lubuk Linggau ya teman-teman. Nah ini anak-anak pagi-pagi udah ini ya, udah mau jam setengah 7 sih, udah rame ya sekolah di SMP 1 ya, SMP 1 Talangupi, SMP Negeri 1. Nah yang lurus tadi teman-teman dari Simpang 5 tadi itu menuju ke Komperta, sedangkan yang ke kanan itu ke Talang Akar, itu bisa juga ke Musi Banyuasin, ke Sekayu ya, bisa lihat sana.
Nah, sama seperti tadi, untuk kondisi jalannya saya saat ini kurang paham ya teman-teman. Karena selama saya melakukan perjalanan konten ini semenjak saya kerja ya, belum pernah lagi lewat sana teman-teman. Udah lama sekali udah gak lewat sana. Ada sekitar 10 tahunan teman-teman. Dulu waktu masih kerja muter-muter ya sering teman-teman lewat jalur itu tadi teman-teman. Tapi kalau sekarang udah nggak pernah lagi ya. Jadi untuk kondisi jalurnya seperti apa saya kurang paham, kondisi jalannya gitu. Nah, ini adalah jalan menuju ke Musirawas teman-teman, Musirawas dan Lubuk Linggau. Nah, jalan dari pendopo kota ini sampai ketemu jalan cor-coran itu memang agak kecil ya teman-teman. Namanya juga statusnya ini masih jalan alternatif ya teman-teman. Tapi nggak tahu nanti kalau sudah berubah jadi jalan lintas gitu teman-teman, apakah masih akan menggunakan jalur yang lama ini atau bikin jalur lagi sendiri ya. Karena kalau yang di jalan cor-corannya itu sedikit agak lebar ya teman-teman, dan kendaraan-kendaraan besar ya bisa melintas dengan aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Tapi kalau yang melintas di sini jenis tronton atau trailer ya menghambat perjalanan yang lain teman-teman. Kalau ada yang lewat itu kendaraan roda 4 yang lain harus minggir dulu gitu. Nah, ini percabangan jalan yang ke kanan itu masuk ke Komporta tadi teman-teman. Jadi itu jalur belakangnya ya, tembusnya di situ teman-teman. Nah, seperti ini kondisi jalur di sini lebih sempit lagi teman-teman. Ini kita sampai di Talang Baru ya, namanya jalan ini Talang Baru. Nanti di depan sana ada Talang Tumbur. Ini lebih mepet dengan pemukiman penduduk teman-teman. Kadang mobil roda 2, mobil kecil roda 4, mobil pribadi aja lewat sini itu mesti ini ya, mesti memperlambat karena memang agak sempit teman-teman. Nah, ini kita ketemu dengan jalan cor-corannya teman-teman. Ini sampai di Simpang Pintu ya. Sebenarnya kita tadi itu melewatin sebuah desa teman-teman, desa Sungai Baung, tapi memang nggak saya ambil gambar ya. Kita langsung melaju di Simpang Pintu ini tadi, ketemu dengan jalan cor-coran. Jalan ini kan agak lebar teman-teman daripada jalan tadi ya, jalan di pendopo tadi. Nah, sementara di depan ini kita akan berpisah lagi dengan jalur atau jalan cor-coran ini teman-teman, karena yang ke kiri itu arah ke jalur logging ya teman-teman, dan ini kita ambil ke jalan aspal lagi menuju ke Penangkat Minyak dan Semanus. Nah, di jalur antara Pali sampai ke Musirawas atau pendopo sampai ke Cecar ini kita akan melewati 3 buah jembatan yang sedang dibangun permanen teman-teman. Salah satunya yang pertama akan kita lintasi ini teman-teman. Ini adalah jembatan di Desa Penangkat Minyak ya teman-teman. Bentar lagi dalam proses finishing teman-teman. Jadi nanti di akhir tahun ini udah Desember ya, tapi ini masih di awal bulan, akhir bulan nanti teman-teman, atau di libur Nataru ya, insya Allah udah bisa difungsikan jembatannya teman-teman. Karena itu tadi sekitar 90% lagi untuk pengerjaannya ya teman-teman. Tadi kita masih pagi nih, jadi pekerja yang ada di sana yang membangun jembatan itu belum terlihat. Ini kita akan
melintasi jalur ini teman-teman. Jadi jalan yang jalan aspal bahkan dari pendopo ya, kecuali terpotong sama jalan cor-coran tadi, jalan pendopo sampai ke desa Semangus itu teman-teman. Dan ini masih berada dalam satu wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Talangubi teman-teman. Jalannya ini berkelok-kelok teman-teman. Nah itu kalau yang lurus tadi itu ketemu lagi dengan jalan logging tadi teman-teman, namanya nanti ketemu dengan simpang solar. Jadi kita ambilnya yang ke arah sini, dan jangan khawatir, di setiap persimpangan saat ini sudah ada petunjuk arahnya teman-teman. Jadi kalau dari pendopo itu ikutin aja arah menuju ke Lubuk Linggau, ada tulisannya, atau ke arah Cecar ya gitu. Nah seperti ini teman-teman, jalannya kecil dan berkelok-kelok, jadi harus waspada, bunyikan klakson di setiap tikungan gitu. Kita udah sampai di ujung dari pemukiman desa Semangus teman-teman, dan artinya di depan ini kita sudah ketemu dengan jalan cor-coran. Nah ini simpang Sopa teman-teman, yang ke kanan itu kembali ke jalan logging ya, atau ke wilayah lokasi Pertamina Sopa teman-teman. Nah jalannya kembali lebar ya teman-teman, karena jalur ini juga masih dilintasi jalan logging teman-teman, jenis kendaraan tronton yang membawa logging atau kayu dari kawasan hutan tanaman industri ini teman-teman, untuk dibawa menuju ke pengolahannya di pabrik pengolahan PT Tel ya teman-teman, Tanjung Enim Lestari, yang berada di wilayah desa atau kecamatan Rambang Niru teman-teman. Kalau desanya desa Dalam kalau nggak salah ya, saya kurang tahu juga. Yang pasti di wilayah Kabupaten Muara Enim, dan tadi itu kita lewatin teman-teman di jalur tadi ya, jalur yang kita lewatin antara Prabu Mulih sampai ke Simpang Limping tadi teman-teman. Nah di jalur cor-coran inilah para pengguna kendaraan roda 4 bisa memacu kendaraannya teman-teman. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, untuk lebih hati-hati, karena di sini juga banyak tikungan atau jalannya berkelok-kelok juga ya teman-teman. Jadi harus hati-hati. Ini kita melintasi di kawasan hutan tanaman industri teman-teman. Jenis tanamannya ini adalah eukaliptus teman-teman, atau jenis tanaman kayu putih ya. Dan yang ini sekitar usia 2 tahunan ini teman-teman. Nanti dia kalau udah besar itu tinggi menjulang seperti pohon pinus gitu teman-teman. Yang pasti kalau dia udah tinggi itu jalan yang kita lewatin ini menjadi rindang ya teman-teman. Jalur ini memang tampak sepi teman-teman, karena di sini akan banyak yang lewat sini itu ketika musim liburan, seperti nanti di akhir tahun nanti ya, Nataru, ataupun di musim mudik dan musim balik di Ramadan atau Lebaran nanti teman-teman. Kalau sekarang masih sedikit yang lewat. Nah ini tadi saya keluar dulu dari jalur ini, melipir ke sebentar ini karena nggak tahan tadi, kebelet pipis teman-teman. Mumpung lagi berhenti nih, jadi sekalian ambil gambar buat thumbnail. Oke teman-teman, ini sudah jam 7:43. Ini kita lanjutkan lagi perjalanannya ini.
Oke, yuk kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke jalur cor-corannya teman-teman. Itu dulu tempat yang saya berhenti tadi, pipis tadi teman-teman. Dulu saya kalau berangkat dini hari ya, sampai sini subuh itu saya subuh di jalan itu di tempat itu tadi teman-teman, biasa subuhan ya. Gak jauh dari tempat kita berhenti tadi teman-teman, ini sampai di Simpang Madu teman-teman. Yang arah ke kiri itu jalur logging yang ketemu dengan kita di Penakat Minyak tadi teman-teman. Itu jalur checkpoint kendaraan logging ada di tengah-tengah antara Simpang Madu ini dengan Simpang Penakat Minyak tadi teman-teman. Dan ini kita sampai di perempatan atau tikungan Menara 33 teman-teman. Menara yang ada di sebelah kiri itu ya, Menara 33, menara pandang milik PT MHP untuk pengawasan hutan tanaman industri teman-teman. Dari sini ke Cecar sekitar 15 menitan teman-teman. Tadi saya bilang ada 3 jembatan yang sedang dibangun permanen teman-teman. Yang pertama tadi jembatan yang ada di Desa Penakat Minyak, dan yang ini adalah jembatan teras teman-teman. Jembatan teras ini juga sedang dalam proses pembangunan dan udah mau selesai juga teman-teman. Jadi ketiga jembatan ini nanti diharapkan libur Nataru nanti udah bisa difungsikan teman-teman. Dan ini tadi saya terkecoh teman-teman, dari jauh tadi mobil di depan ini saya kira mobilnya Google teman-teman, atau Google apa ya, Google Map ya, karena dari jauh itu bentuk atasnya itu seperti mobil kendaraan Google gitu teman-teman. Tapi setelah dekat ternyata itu mobil bawa dandang di atasnya itu teman-teman. Aduh, terkicau. Saya pikir nanti jalan ini bisa dilihat melalui Google Earth ya teman-teman, atau melalui Google Map, tapi kayaknya belum ada ya teman-teman, belum masuk. Kita masih berada di belakang mobil Google bohongan tadi. Dan di depan ini jembatan ketiga yang dibangun di jalur ini teman-teman, jembatan Sungai Keruh ya, Air Keruh atau jembatan Cecar teman-teman. Nah ini juga dalam proses finishing ya. Kalau jembatannya udah selesai teman-teman, tinggal akses menuju ke jembatannya itu sedang dilakukan pengecoran. Nah, ini masih lewat jembatan lama dulu teman-teman. Biasa dulu kita sebut jembatan ekstrim ini teman-teman, tapi nggak lama lagi ini akan jadi memori ya. Walaupun ekstrim tapi udah banyak jasanya jembatan itu teman-teman. Jadi akses penghubung antara wilayah dari arah Pendopo ini sampai ke Cecar ini ya teman-teman. Dan jembatan besi yang masih ada di rute antara Cecar sampai ke Semambang itu ada di wilayah Kecamatan Sukakarya teman-teman, di Desa Ciptodadi ya, atau Sungai Temelat itu teman-teman, masih jembatan besi ya. Ini kita sampai di pusat keramaiannya Cecar, atau kalau nama desanya Desa Bangunjaya teman-teman, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas. Jadi dari jembatan teras tadi itu sudah masuk ke kawasan atau wilayah Kabupaten Musirawas ya teman-teman, Kecamatan BTS Ulu ini. Ini Simpang 4 Cecar atau Simpang
SP9 teman-teman. Selain cecar juga dikenal dengan SP9. Jadi simpang itu tadi ada tempat shelter keberangkatan atau poolnya Damri Perintis ya teman-teman. Salah satu angkutan yang menghubungkan wilayah terjauh di Kabupaten Musirawas ini, di Kecamatan GT10 sampai ke Kota Lubuk Linggau teman-teman. Nanti berhentinya itu di terminal Simpang Priuk ya. Dan untuk informasi teman-teman, jembatan besi yang seperti saya bilang tadi, yang masih ada jembatan besinya itu di Sukakarya atau jembatan Sungai Temelan, itu informasinya 2025 nanti akan juga dibangun permanen teman-teman ya. Semoga saja, semoga dibangun permanen agak lebih tinggi ya. Tapi kalau biasanya banjir ya teman-teman, jembatannya itu enggak ke ini air ya, enggak terendam air, justru biasanya malahan di seberangnya sana, di pas di persimpangan yang sana teman-teman. Kalau sudah banjir itu kita nggak bisa melintas, karena kalau banjir sedang tinggi itu bisa sampai di atas pinggang orang dewasa teman-teman. Dan jalan antara simpang cecar ini sampai ke simpang Semambang merupakan jalan aspal ya teman-teman. Dan untuk kondisinya sendiri, sepanjang jalan banyak jalan yang sudah rusak atau berlubang. Alhamdulillah ini sekarang jam 8:46 teman-teman. Akhirnya sampai di Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Nah, ini kita udah sampai di Kampung Bali teman-teman. Ini tujuan saya berakhir di sini. Jadi untuk perjalanan dari Prabu Muli tadi, kita start tadi jam 5:35 ya teman-teman. Ya kurang lebih sekitar 3 jam setengahan lah, 3 jam setengah kurang ya. Sudah sampai di tempat tujuan ini teman-teman, di Kampung Bali ya, Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Nah, seperti ini kondisi jalannya teman-teman, udah banyak yang rusak atau berlubang. Dan karena ini udah sampai lokasi tujuan ya teman-teman, videonya jadi akan saya akhiri. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih untuk supportnya yang sudah mensubscribe, like, dan komen pada video ini dan channel ini. Sekali lagi terima kasih, saya sudahi videonya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di video berikutnya.